Oke, selamat datang di podcast Ngolam, ngobrol lebih dalam. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat ya? Sehat. Oke, Bapak Ibu semuanya, di episode sebelumnya, di podcast Ngolam, kita membahas tentang properti. Nah, kalau sudah membahas tentang properti, berarti kita harus juga membahas tentang servis sejati asuransi, yaitu apa? Klaim. Nah, kita bahas tentang klaim properti ORIS. Nah, saya tidak sendiri di sini, karena saya bersama dengan seseorang pakar yang sudah ahlinya, yang menjabat sebagai Claim Manager Property Casualty Asuransi Sinarmas. Dan pengalamannya luar biasa guys, sudah 17 tahun. Jadi udah luar biasa banget nih guys untuk pengalamannya di klaim properti. Siapa dia? Ada Pak Bambang. Hai, apa kabar? Apa kabar Pak? Tos dulu lah kita Pak. Gimana Pak kabar Pak? Baik. Baik Pak. Sehat? Sehat dong. Sehat ya Pak luar ya? biasa. Luar biasa. Oke Pak, tadi kan saya udah bahas nih tentang klaim properti nih Pak. Nah, Pak Bambang sendiri nih Pak, yang udah lama banget nih di klaim properti, biar nasabah-nasabah kita nih Pak, ataupun masyarakat nih Pak, yang nonton podcast kita nih Pak, sebenarnya yang paling sederhana nih Pak, bagaimana kita melakukan prosedur klaim Pak, SOP-nya, pada saat nasabah terjadi kerugian dan mau klaim nih Pak ke asuransi, prosedur sederhananya itu seperti apa sih Pak? Sebetulnya prosedurnya yang nggak ribet ya. Di kita tuh simpel aja. Yang penting itu segera lapor. Segera lapor, oke Pak. Ya lapornya kemana ya? Kalau tahu ke bagian klaim, ya langsung ke bagian klaim kita atau lewat hotline kita juga bisa. Oke, lewat hotline ya Pak ya. Sekarang paling mudah itu ada aplikasi Sinarmas Online. Oke. Nah, dari situ juga bisa. Jadi lewat aplikasi, telepon ya Pak ya. Mau telepon, WA, email, boleh kalau sudah ada semua. Ya biasanya kan di polis juga ada ya, mau klaim kemana gitu. Oh, dan juga sebenarnya kan juga di sekarang kan udah tren media sosial ya Pak ya. Ya. Jadi selain lewat handphone ataupun lewat WA, ya sekarang udah lebih canggih lewat aplikasi ada ya Pak ya? Ada. Asuransi Sinarmas Mobile Ya, on. zaman sekarang mana sih yang susah dicari? Iya, tinggal yang googling praktis aja, ya Pak ya. Asuransi Sinarmas sudah ada semua kontak-kontaknya. Oh, jadi sebenarnya itu udah hal yang sangat mudah ya Pak ya pada saat memang kalau ada klaim ya segera lapor ya Pak ya. Sebetulnya simpel aja, segera lapor aja. Nanti kan kita akan follow up. Oke Pak. Kita akan hubungin kembali. Nah, kita akan pandu. Misalnya kita perlu habis dilaporkan, biasanya kita akan atur survei itu. Oh. Aturan survei. Lapor lalu survei ya Pak ya. Kita akan survei. Itu guys. Nah, jangan khawatir kalau masalah lokasi. Di seluruh Indonesia kita punya banyak cabang. Oh banyak ya kita cabangnya Pak ya? Banyak cabang. Jadi simpel sekali, lapor ke kita di cabang terdekat mana itu bisa langsung disurvei sama. Jadi akan dibantu sama cabang terdekat itu Pak ya. Jadi jangan khawatir nih Pak ya. Jadi seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke atau dari Merauke sampai Sabang itu sudah bisa mengasuransikan propertinya masing-masing ya Pak ya. Betul. Karena cabang di asuransi Sinarmas sudah banyak ya Pak ya. Jadi keperluan survei ataupun mau lapor dari cabang pun bisa. Yang terdekat, cabang terdekat, nggak ada masalah. Memang kalau di asuransi Sinarmas semua keputusan klaim dari kantor pusat. Iya. Tapi itu tidak menghalangi lama nanti. Jadi enggak. Kita birokrasinya nggak ada. Kita semua by sistem semua sudah. Jadi sudah connect semua ke cabang-cabang dari sistem kita sudah langsung otomatis jalan semua. Jadi udah bisa sangat membantu banget ya Pak ya. Iya. Jadi setelah kita survei nanti kan tahu ini ya penyebabnya apa, lalu kerugiannya apa, itu bisa kita minta dokumen-dokumen klaimnya yang berhubungan dengan kejadian tadi. Iya, betul. Jadi kita cuma minta dokumen yang berhubungan aja dengan kerugian, jadi nggak kita minta macam-macam banyak sekali, nggak, sesuai kebutuhan aja. Sesuai kebutuhan ya Pak ya. Iya. Sama sebenarnya juga ini sih Pak ya, banyak kan nasabah memang sudah mengenal juga sama sebelum dia tutup polis asuransinya kan mengenal marketingnya Pak ya, marketingnya. Ataupun perantara-perantaranya memang yang menutup polis tersebut ya bisa juga lapor ke beliau ya Pak ya. Iya, kalau mau tadi lewat broker misalnya ya bisa lapor ke broker secepatnya. Yang penting secepatnya tadi itu.
Lalu kalau lewat agent bisa dibantu sama agentnya, Sama agentnya. atau lewat cabang ya langsung ke cabang kita boleh, atau mau langsung ke kantor pusat nggak ada masalah juga. Pokoknya semua sarana bisa Iya, kita. pokoknya semua sarana media udah ada nih, mau Udah ada semua, udah telepon, disediain semua itu. handphone, terus aplikasi, media sosial, Iya. CS 24 jam. Jadi itu udah hal yang sangat mudah Pak ya Ini untuk kita juga pelaporan. lagi develop untuk yang web Sinarmas nanti sudah ada sekarang kan web Sinarmas, tapi ini lagi Iya. mau diperbarui, lapor klaim juga bisa dari situ semua. Dari web juga. Oke guys. Jadi semakin banyak itu fasilitas yang kita sediain untuk orang bisa lapor klaim, bisa lihat status klaim gitu. Oke. Nah itu guys, Bapak Ibu semuanya, jadi udah luar biasa. Kalau memang ada terjadi klaim, langsung aja lapor secepatnya. Lewat mana semuanya sudah tersedia. Jadi jangan lupa langsung lapor kalau memang terjadi ada kerugian. Nah, Pak Bambang, biasanya memang kalau di klaim properti itu sebabnya itu apa Pak yang sering terjadi Pak di klaim properti? Ya namanya properti itu dasarnya kebanyakan kan flexas ya, artinya flexas itu Lexus itu apa tuh Pak? fire, Kebakaran, Ya. ya, lightning, lighting, ini sambaran petir ya Pak ya? explosion, Ya. Lightning petir berarti kan, Petir ya, Pak, ya? explosion, ledakan, Ledakan gas ya Pak ya? Ya. Oke. ya sama kejatuhan pesawat segala, Oh ya, sama satu lagi smoke ya Pak ya? smoke ya, Asap ya, Pak, ya? asap. Yang biasa terjadi di sekarang nih Pak, di yang mungkin yang Yang sering itu yang Bapak basic tadi flexas ya, flexas itu Pak cover ya? juga yang namanya sebetulnya polisnya, yang namanya property oris itu cover semuanya Pak. Tapi kalau namanya oris di asuransi itu berarti bukan Semuanya di asuransi. gitu kan. Tapi pasti lihat ada pengecualian. Hmm. Jadi semua di cover kecuali yang dikecualikan kan. Bahasanya seperti itu kalau asuransi. Iya, betul. Ya kan? Jadi kita mesti lihat yang dikecualikan apa dari polis tadi itu. Jadi yang kita mau lihat tadi yang banyak kejadian sekarang ini sih kebakaran yang paling banyak. Kebakaran karena short circuit ya. Itu yang paling kejadian paling banyak kebakaran. Samping itu kan namanya properti oris juga cover banjir. Kalau pas musim hujan nih dekat-dekat ini biasanya kalau yang ada cover banjirnya bisa. Oh iya, Boleh banjir. juga. Banjir terus ya katastrof lah kebanyakan kita cover. Kalau properti oris lalu accidental damage saja. Yang kecil-kecil, yang misalnya barangnya jatuh, Ya. kesenggol, TV-nya gitu, bisa aja diklaim di properti oris. Oke. Pak, ini sebagai ini juga nih Pak, sering jadi pertanyaan di tengah-tengah masyarakat. Kalau berhubungan soal tentang kebakaran Pak, jika misalkan ada nasabah ataupun mungkin perusahaan nih Pak, dia itu posisi bangunannya di pemukiman Pak atau padat penduduk. Nah itu biasanya gimana Pak? Biasanya melihatnya dari itu Pak. Itu biasanya dijamin nggak sih Pak? Kalau posisinya seperti itu Pak? Posisi itu kan kalau klaim, posisi itu kan tidak menentukan dijamin atau tidak. Yang penting penyebab kejadian itu masuk exclusion atau enggak kalau di properti oris. Oh iya. Penyebabnya, jadi Penyebabnya, lokasi Pak, ya. di mana aja kalau asuransi sudah berani tutup, berani cover, yaitu ada risiko. Memang di perumahan yang padat itu kan risiko kebakaran rembetan dari yang kebakaran itu tinggi, betul, Pak, ya kan? tinggi itu, Pak. Karena terlalu dekat biasanya. Kalau kebakaran satu ya bisa merembet kemana-mana. Resikonya seperti itu sebetulnya kalau di lokasi pemukiman yang padat ya. Ya tapi ya kalau secara polis asuransi, kalau memang asuransi mau cover itu ya dijamin karena ya, Pak, kebakaran di cover. Oke. Sama arus pendek ya Pak ya? Arus pendek korsleting itu Pak ya, sering terjadi juga Pak ya? Sering karena misalnya nih ya kayak lampu kan kalau di rumah, misalnya ini contohnya rumah atau ruko atau apa ya, sometimes kan kalau malam nggak dimatiin semua kan, ada yang masih nyala untuk standby. Iya, betul Pak. Bisa aja konslet dari situ. Ya kalau sudah konslet misalnya sampai timbul api, terus kan biasanya kebakar tuh materialnya. Iya Pak. Netes kan ke bawah kalau plastiknya kebakar. Di bawahnya ada sofa kayak gini misalnya, ini kan combustible, gampang kebakar. So kalau kena di sini netes apinya ada ya nih, udah gede merembet semua ke karpet kemana, sudah jadi kalau nggak ketahuan. Tapi kalau kondisi seperti itu biasanya yang Bapak udah pernah tanganin itu dijamin ya Pak ya?
Dijamin. Karena kebakaran dijamin. Kebakaran ya. Oke, tapi prinsipnya yang tadi Bapak bilang adalah property risk itu bukannya pengertiannya semua di cover ya Pak ya. Semuanya dijamin, tapi ada yang dikecualikan di dalam Polis. Makanya baca polisnya. Oke, berarti Bapak Ibu dan teman-teman semuanya jangan lupa baca polisnya. Jadi yang belum baca, dibaca. Kalau memang ada belum ngerti, nah tanya pada kita. Nanti kita jawab ya Pak ya. Betul. Oke Pak. Pak, udah terjadi klaim nih Pak, jebret. Nah, terus biasanya nih metodenya gimana nih Pak? Metode penggantian klaimnya itu seperti apa dalam di property risk Pak? Property risk itu, ini kita simpelnya aja ya, jangan sederhananya pusing-pusing nih. Kita malah ruwet ini. Iya. Karena bahasanya asuransi kadang-kadang memang agak khusus ya, spesifik, bukan ruwet sih, tapi itu gampang sebetulnya kalau kita sudah pernah dan mau dijelaskan. Jadi property risk itu polisnya itu namanya apa ya? Police reinstatement ya. Reinstatement itu artinya pemulihan. Ya, jadi polisnya gampangnya begini deh. Kamu asuransi barang lama diganti barang baru. Ya. Itu gampangnya begitu ya, simpelnya. Ya. Jadi contohnya ini, kalau rumah tahun 2018 misalnya, ini sekarang 2021 ya. 3 tahun kan berarti. Iya kan? Usianya 3 tahun, itu kan bukan rumah baru. Berarti kan rumah udah lama. Ya kan, 3 tahun usianya. So kalau di property risk dia kebakaran nih, habis nih. Karena polisnya property risk, dia bangun baru, jadi rumah baru lagi kan? Jadi rumah baru Pak. Nah itu kita ganti rumah baru itu, harga barunya, bukan harga lamanya, tapi harga barunya. Ya memang ada syaratnya. Syaratnya supaya fair, sama-sama enak sama asuransi. Waktu asuransi bukan asuransi harga rumah lama, tapi seolah-olah kalau dibangun baru berapa sih itu yang diasuransikan nilainya. Jadi adalah fair ya, fair kalau asuransi ganti rumah baru karena dia ngasuransi ini rumah baru walaupun rumahnya dia lama. Iya, rumah lama. Tapi nilai pertanggungannya itu harga baru. Oke. Itu syaratnya. Syaratnya itu Pak ya. Iya, jadi itu metodenya sebetulnya reinstatement boleh. Ya. Bedanya sama polis fire biasa, standar polis kebakaran biasa ya. Itu bedanya. Kalau polis standar biasa itu bukan reinstatement tapi indemnity. Indemnity itu artinya rumah lama diganti rumah lama. Tapi sum insured-nya boleh rumah lama tadi, nggak usah asuransi harga barunya nggak. Yang penting harga rumah itu perolehannya berapa itu diasuransi. Oke Pak, ini saya potong dulu nih Pak. Berarti prinsipnya itu Pak, prinsip untuk nilai pertanggungannya pun tidak akan melewati dari nilai pertanggungan dalam polis dong Pak. Pastinya. Waktu dibayar. Ya iyalah. Pasti mana ya, mau asuransi bayar lebih dari nilai pertanggungan. Jadi itu kan prinsip keadilan ya Pak ya, fairness ya Pak ya. Oke. Ya, jadi itu kalau di ini prinsipnya reinstatement penggantiannya. Kalau di property risk. Oke. Oke Pak, berarti teman-teman sama Bapak Ibu semuanya sudah jelas nih ya. Jadi biasanya metode penggantiannya adalah pemulihan. Pemulihan itu jadi pada saat terjadi memang ada klaim, ya nanti ya tinggal dibangun kembali. Nanti tinggal diatur yang terbaik tuh. Bagaimana nilai pertanggungannya nanti ya berdasarkan prinsip keadilan antara asuransi dengan nasabah. Oke, Pak Bambang, selanjutnya nih mau tanya. Lalu dasarnya nih Pak. Pada saat biar semuanya pada tahu nih Pak, seluruh masyarakat dasarnya klaim properti itu bisa diterima, itu apa Pak? Dasarnya. Dasar agar nih, wah ini pasti diterima nih, udah pasti diterima. Oh gitu. Jadi ini yang prinsip yang pertama adalah kewajibannya dulu. Preminya pada saat klaim sudah lunas belum? Oke, preminya sudah. Jangan sampai preminya masih outstanding ya Pak, masih nunggak ya. Masih nunggak. Dalam masa grace period sih nggak ada masalah. Kan dari polis asuransi kan punya grace period ya. Jadi saat penerbitan sampai 30 hari kan. Salah itu 30 hari ya. Itu boleh dikasih jangka waktu bayar 30 hari. Saat klaim terjadi di grace period, itu kalau belum bayar premi kan nggak masalah karena masih grace period. Tapi begitu terjadi klaim ya kita minta segera dibayar. Nah, kalau lewat dari itu, terus dia klaim dia belum bayar lewat dari grace period, itu bisa berakibat ditolak klaimnya. Oke.
Jadi wajib Ya, tuh Pak, wajib Itu hukuman yang tuh, pertama Pak. itu soal premi. Jadi perhatikan itu. Tapi sebelumnya pernah ada nggak Pak kayak gitu? Oh, Pernah nggak ada lumayan Pak? banyak. Oh, wah. Ya. Harus dibayar tuh guys. Kalau lihat dulu nakanya polisi dibayar atau belum. Siapa tahu lupa kan ya Pak. Iya. Jadi tetap ya kewajiban diperhatikan juga. Karena kalau klaim kan hak tertanggung Ya, itu ya, hak untuk tertanggung. klaim karena ada kerugian karena kita sudah janji untuk itu pasti yang di polis. Kalau udah jadi polis ya kita janji kalau ada klaim dibayar asal masuk dalam jaminan polis gitu kan. Nah, itu yang pertama tadi. Yang kedua adalah tadi dibaca polisnya. Kalau Ya. properti polis kan yang perlu dibaca adalah pengecualiannya. Yang dikecualikan tuh kejadian apa aja sih, atau barang apa aja sih yang nggak bisa diklaim, terus kejadian apa aja sih yang nggak bisa diklaim, ya kan? Iya Pak. Baca polisnya juga. Yang kamu cover apa sih? Bangunan, stoknya, atau perabotannya, atau mesin-mesinnya Iya. juga. Nah, jadi lihat klaimnya apa, yang rusak apa. Kalau rusak mesin misalnya, kamu di polisnya nggak ada mesin, masa mau diklaim? Iya Pak. Jadi harus make sense ya Pak, harus Make sense, sesuai ya. nih Pak. Sesuai ya kan, jaminannya apa dulu nih, ya. Kalau jaminannya sudah ada semua nih, bangunan aku cover, mesin aku cover, perabot aku cover nih. Iya. Begitu terjadi kebakaran, berarti aku bisa klaim bangunan, perabot, mesin misalnya, Iya. gitu kan? Ya udah, kalau memang ada kerusakan di situ bisa ini. Tapi yang terakhir adalah harus cek juga penyebabnya, di cover nggak, Sesuai nggak ya Pak ya, yang ada Iya, dalam polis ya Pak masuk ya. dalam pengecualian atau nggak Oke. penyebabnya gitu. Biasanya Iya kan? sering terjadi ada dispute ya Pak ya, miskomunikasi di Betul. situ Pak ya. Iya. Hmm. Ya prinsipnya begini ya, kalau asuransi itu properti polis lagi ya, prinsipnya itu adalah sesuatu yang aksidental, tidak terduga, tidak terlihat, kejadiannya tiba-tiba. Itu prinsip asuransi itu bisa di cover. Itu yang prinsip dasarnya sebetulnya itu. Exclusion pun akan masuk ke situ. Kalau yang nggak tiba-tiba, itu di properti polis misalnya berangsur-angsur baru, misalnya nih dimakan rayap, Dimakan rayap Pak. plafonnya atau apanya itu ya, rangka atapnya, Heeh. kan lama-lama ambrol, ya kan, rusak kan. Nah, Iya Pak. itu nggak bisa diklaim karena kejadiannya berangsur-angsur, pelan-pelan baru ambrol. Kan tadi prinsipnya harus yang tiba-tiba, suddenly. Nah, itu kan prinsip asuransi seperti itu. Makanya di rayap di dalam properti polis di-exclude, ya, dikecualikan. Iya. Seperti itu. Jadi, tapi kalau masalah kayak konslet itu kan tiba-tiba, nggak direncanakan konslet kan? Iya. Tiba-tiba itu terus kebakar gitu Iya. kan? Itu. Nah, kayak gitu. Jadi yang tiba-tiba, yang nggak terduga, yang Atau nggak kompor meledak ya Pak ya, meledak itu kan nggak terduga. karena gas ya Pak ya. Nah, prinsipnya seperti itu. Jadi yang perlu diperhatikan juga penyebab masuk dalam pengecualian nggak tadi. Iya berarti benar tuh. Jadi bisa dipastikan kalau itu semua oke semua, ya claimable, artinya bisa diklaim gitu. Bisa diklaim. Oke. Berarti harus dicatat tuh guys. Kalau lihat dulu nih apa isi polisnya sesuai nggak nih Pak ya. Pada saat memang mau terjadi pelaporan klaim ya kan. Misalkan ada kompor meledak, nah kita lihat dulu nih, bener nggak nih ada sesuai nggak nih di dalam polis. Nah, kecuali kalau kompor meleduknya Warkop DKI itu nggak ada ya Pak ya. Itu beda lagi kompor meleduk itu Pak. Oke Pak. Oke Pak. Pak selanjutnya. Kalau pengalamannya nih Pak, pengalamannya agar klaim itu bisa diproses cepat. Nah, ini sering jadi pertanyaan Pak, karena kenapa? Banyak nih, nanti asuransi kalau di awal-awal aja berkata-kata manis ya kan, cepat polisnya, penagihannya harus cepet-cepet bayar, tapi pada saat klaim lama lah, lambat lah, begini. Nah, gimana sih Pak agar proses cepat klaimnya bisa sesegera mungkin lah dibayar ke nasabah? Gini ya, asuransi Sinarmas ini kan punya filosofi juga ya. Iya Pak. Know your customer and satisfy their need. Ya kita konsentrasi ke satisfy their need ya. Artinya sebetulnya intinya kepuasan pelanggan kan. Kepuasan pelanggan itu udah janji kita, artinya kita biasanya kalau klaim dibayar cepat, pelanggan lebih puas, bener nggak? Iya kan? Iya Pak. Pelanggan akan puas kalau klaimnya dibayar dengan cepat.
So kita tuh sudah di sini udah siapin semua klaim-klaim yang memang bisa dipercepat, kenapa harus diperlambat? Itu prinsip kita seperti itu. Toh bayar klaim mau lambat mau cepat tetap bayar kan? Betul Pak. Yang penting itu di cover. Cepat atau lambat akan dibayar. Nah ini kan dari kita sudah punya spirit semangat seperti itu, ya kan? Nah sekarang bagaimana dengan tertanggung? Dia kan tentunya pingin cepat dibayar juga kan, sama kan? Nah tapi semangat itu tercermin nggak dalam kehidupan, dalam kalau mereka melakukan klaim harus tercermin juga di situ. Artinya begini, kita kan kalau klaim nih ya, simpelnya itu klaim sebetulnya simple klaim itu. Cuma ada dua hal. Apa tuh Pak? Satu, dijamin atau tidak dijamin. Dijamin atau tidak dijamin. Itu satu hal pertama ya. Jadi kalau orang bahasanya asuransi itu liability-nya ada nggak gitu. Bahasanya asuransi liability-nya ada nggak? Itu dijamin atau tidak dijamin. Nah kalau itu klaim lapor ke kita terus kita cek itu tidak dijamin, selesai. Nomor satu selesai sudah. Iya kan? Iya, Stop Pak. di situ aja. Nah, yang kedua, kalau dijamin berapa besar sih kerugiannya? Ya kan, simpel kan sebetulnya. Iya, betul Pak. Sebetulnya simpel, ada dua hal doang sebetulnya. Nah, oleh karena itu permintaan dokumen klaim juga mengacu kedua hal ini. Untuk menentukan liability atau menentukan itu dijamin atau tidak dijamin, artinya kita harus tahu penyebabnya dari dokumen itu. Ya. Dokumen apa sih yang nentuin liability? Ya misalnya contoh nih, dia bilang saya klaim ini kena petir. So yang paling relevan untuk menentukan bahwa benar ada petir hari itu waktu tanggal kejadian adalah BMKG. Hari itu ada petir nggak? Laporan BMKG, maka kita minta laporan BMKG-nya dong. Jadi kan membuktikan di situ ada petir tanggal itu jam sekian. Oh benar, berarti kalau benar BMKG ngomong ada petir, oh benar ini gara-gara petir. Tapi sebetulnya itu juga belum cukup. Sometimes kita minta lagi analisa teknisi, kerusakan misalnya TV kena petir dia bilang. TV kena petir, itu dicek lagi sama teknisi benar nggak kena petir atau karena hal yang lain. Hal yang lain, penyebab yang lain kan bisa aja terjadi, misalnya ternyata cuma short circuit aja atau breakdown gitu aja, bisa dari dalam sendiri bukan karena petir. Nah itu bisa aja nggak dijamin karena itu kalau electrical breakdown begitu masuknya ke police masonry breakdown bukan ke property all risk. Wah itu bisa ditolak. Pengetahuan baru tuh Pak. Ya kayak gitu. Jadi pengetahuan baru tuh guys. Jadi kita minta itu semua, misalnya laporan BMKG, minta analisa teknisi penyebab kerusakan itu untuk menentukan liability, menentukan itu klaim dijamin atau tidak. Nah kalau ini lama nggak dikasih kita nggak bisa nentuin. Kita belum bisa kedua tadi. Yang pertama kan tadi dijamin atau tidak dijamin. Iya. Orang dijamin tidak dijamin aja kita belum tahu kok mau kedua. Oke. Ya. Ya kan. Nah kalau itu sudah pasti, oh ini dijamin, baru dokumen yang kedua, dokumen tentang kerugian. Kerugiannya. Berapa sih besar kerugiannya? Misalnya kerugian apa tadi? Tadi dia bilang TV misalnya. Ya penawaran perbaikan atau penawaran penggantian TV yang sejenis nih harus sama dong, sesuai yang dia asuransikan, nggak boleh lebih bagus. Ya kalau boleh sih lebih bagus boleh, tapi kita akan bayarnya ya sesuai spek yang rusak aja. Kalau spek yang diganti lebih bagus nggak masalah, kamu beli tapi selisihnya bayar sendiri. Gitu. Iya kan? Okay. Prorata ya Pak ya, jadi ya? Ya bukan prorata, saya paling dipotong berapa persen gitu, karena ini namanya betterment. Kalau orang asuransi bilang betterment, lebih baik gitu. Jadi ongkos lebih baiknya saya kurangin ya, untuk ya kita tinggal cek kalau ini masih ada barangnya, maksudnya speknya masih dijual, TV ini ya kita tahu harganya sesungguhnya berapa. Kalau speknya lebih bagus kan udah pasti lebih mahal dong daripada yang ini. Jadi ganti yang spek yang sesuai aja. Oke. Pak, itu tadi yang tadi Bapak bicarakan soal dokumen tuh Pak. Nah, kalau misalkan nih Pak, ternyata nasabah banyak yang bilang nih Pak, dokumennya ada yang keberatan dari dia nih Pak, atau enggak ini lama nih untuk dapetin dokumen ini nih Pak. Nah, kalau dari sisi dari pihak klaim asuransi itu gimana Pak untuk menanggapi hal tersebut Pak? Kalau ada yang lama nih, bisa nggak sih yang gimana, ada cara lain nggak gitu? Menurut kami sih sebetulnya dokumen-dokumen kita minta itu standar aja ya, nggak ada yang susah ya. Menurut kami ya, karena kayak tadi penawaran perbaikan dari kontraktor misalnya, dari vendor atau dari pun elektronik toko dan sebagainya, itu penawaran itu kan simpel, apalagi zaman sekarang ini loh. Semuanya sudah terbuka, mau cari kontraktor, mau cari apa aja. Iya, bisa online Pak. Bisa online semuanya.
ya kan? Iya. Tinggal search penawaran sekian kirim ke kita gitu. Ya kan, kalau zaman dulu kan kita harus ke tokonya, ini kan lama, text time gitu. Sekarang semua di depan komputer bisa dapat semua. Oh. Iya kan, sebetulnya kita nggak susah-susah, ya kan? Nah, kita kan bisa checking juga, di kita kan bisa checking ini benar nggak penawaran ini. Karena prinsip kita kalau masalah harga ya harusnya yang harga pasarnya berapa sih, jangan ketinggian juga. Kan sebetulnya kita tuh membantu tertanggung untuk bisa nawar juga ke suppliernya best price, harga yang terbaik kan, karena kita juga checking, kita juga cek yang harga paling bagus berapa sih, kayak gitu. Jadi banyak kan lama klaim itu karena dokumen klaim, kebanyakan kita nggak disupport dengan, mereka nggak segera kasih dokumen klaimnya ke kita. Ya kan, padahal kontrarinya di lain pihak mereka ingin klaimnya cepat dibayar, tapi kewajiban mereka untuk memenuhi dokumen lama. Nah, kalau ada masalah nggak lapor ke kita, diem aja. Sebenarnya kalau ada masalah tadi, kayak tadi, boleh lah Pak, saya nggak bisa memenuhi dokumen ini, gimana baiknya gitu kan. Nah kalau kita kan lihat, kalau itu dokumen masalah liability ya susah, karena kita nggak tahu ini jamin atau tidak gitu loh. Nah kalau ini nggak dijamin, masa kita mau bayar? Nah, kalau sudah dipastikan itu, nanti dokumen tentang besarnya kerugian itu kita bisa lihat lagi. Kira-kira kalau di kita nih ya, kira-kira kalau nggak ada ini masih bisa nggak dibayar? Pertimbangannya apa dan sebagainya kita ada. Atau nanti ada pemotongan dan sebagainya. Itu nanti itu urusan di dalam kita. Nanti kita akhirnya tentunya kan negosiasi namanya. Iya. Nah, tertanggung pun kan pasti bisa ngerti lah kalau dia kurang dokumen ini efeknya apa, kan kita akan jelasin. Kalau nggak ada dokumennya kita kan nggak bisa kayak gini. Misalnya nih, yang paling sering tuh dokumen stok ya. Kayak stok ini kan begini ya. Kalau stok ini gampangnya nih stok. Waktu terjadi klaim, stok yang ada di toko itu berapa banyak sih? Kita pengen tahu nih, stok yang ada di toko itu waktu terjadi klaim berapa banyak? Simpelnya begitu kan. Lalu dokumen apa yang bisa mencerminkan stok yang ada di dalam toko itu berapa banyak? Kita akan minta. Pasti kita minta satu, stock of 6 terakhir. Stock of 6 itu artinya kan perhitungan barang-barang ada di toko. Listnya Pak ya? Listnya itu apa aja tuh. Okay. Mereka kan punya sistem dong, stoknya. Iya kan? Berapa banyak? Lalu kan yang kita bayar kan harga beli. Ya kita minta invoice pembelian stok kamu itu mana? Iya dong. Jadi yang kita perluin volumenya berapa banyak, itemnya apa aja, volumenya berapa banyak, harga belinya berapa. Itu pasti kita minta. Kalau untuk perbandingan kita minta ya harga jualnya berapa. Jadi kita tahu ini benar-benar invoice pembelian, invoice penjualan gitu. Jadi kita bisa tahu. Kalau sampai tujuannya apa? Kalau sampai ada nih yang kelewat nggak ada invoice pembelian, kita bisa kira, oh ini untungnya biasanya sekitar sekian persen. Kita bisa potong. Jadi kita nggak minta-minta terus. Ini kurang, ini kelamaan kan? So kita bisa compare. Jadi sebenarnya dokumen yang kita minta itu sebenarnya berhubungan dengan internal dan nasabah tersebut ya Pak ya? Betul, itu sebetulnya ada semua di mereka. Nah, tapi masalahnya kadang-kadang ada yang bilang, Pak kebakar semua dan sebagainya. Iya kan? Iya. Apalagi di daerah-daerah tuh, di cabang-cabang seringkali mereka nggak punya record, nggak punya backup. Kadang manual, nggak pakai komputer. Terus catatan stok di pikiran mereka semua nih, mereka pinter-pinter itu. Ada di otak mereka semua, mereka nggak catat. Terus gimana tuh kalau klaim dokumen ini nggak ada semua? Terus solusinya gimana tuh Pak? Solusinya kita suruh ini, kalau barangnya masih kelihatan mata, supplier kita akan hitung satu-satu, ini barang ini berapa banyak, di list. Makan waktu, tapi kan sama-sama enak ya sama nasabah. Ini ya barangmu ini yang rusak, ini yang nggak rusak ini. Itu di list. Tapi kalau susahnya kalau sudah kebakar habis nggak ada ininya gimana tuh? Iya. Itu ada caranya juga. Pakai volumetri namanya. Volumetri itu artinya begini, kita tinggal tanya nih. Barangmu yang ini katanya di sini ya. Lokasinya di mana aja? Misalnya kayak beras, apa misalnya nih sembako ya. Ditaruh di sini Pak. Ya kita kan bisa biasanya disusun berapa tumpuk dan sebagainya. Dari situ kita bisa perkirakan volumenya aja nih. Namanya volumetri. Oh, sekian maksimal sekian lah volume dia. Nah, harganya kan kita bisa cek di pasaran ya, harga beli beras itu berapa, merek ini berapa. Bisa dilakukan itu semua bisa. Tinggal tadi kalau masalah-masalah diberikan ke kita bisa
Iya. Ya, jadi nasabah itu jangan mentang-mentang sudah asuransi, pokoknya aku klaim sekian, tolong dibayar. Terus kita checkingnya gimana? Kita di sini di asuransi kan ada audit OJK juga, Iya. audit internal, ada pertanggungjawaban ke manajemen. Iya. Keluar bayar klaim sekian untuk apa? Buktinya apa? Loh, sekarang aja kalau operasional aja nih ya, kalau kamu tugas keluar kota kayak ke bagian keuangan mau reimburse harus ada nih, itunya. biaya perjalanan, tiket apa harus ada semua kan? Harus ada semua. Tiketnya ada nggak? Heeh. Misalnya pakai mobil sendiri, bensinnya keluar berapa kilo dan sebagainya kan akhirnya dicek. Kalau cuma ini saya ya perjalanan dinas sekian ya, dibayar nggak sama kasir? Ya enggak lah, Pak. Ya kagak lah, dia minta untuk pertanggungjawabannya. Bener nggak kamu makan berapa, ini berapa gitu kan? Kalau seperti itu Klaim sama aja begitu. Kita Hmm. perlu dokumen itu untuk membuktikan kerugian Betul. kamu memang segitu. pada akhirnya sebenarnya harus saling membantu ya, Pak ya. Ya, kalau pun- kita bisa kerjasama, Iya, kewajiban dan hak kita masing-masing saling Hmm. memenuhi ya, sebetulnya nggak ada masalah. Klaim bisa Betul, cepat Pak. diselesaikan. dari sisi asuransi mau terbuka nih yang bisa kita bantu seperti ini. Ya pun dari tertanggung pun jangan menutup diri, Iya. Pak ya. Ya selama kita tidak melanggar aturan kantor, misal kayak tadi itu, Iya. entar kena audit dan sebagainya, harus tahu Tidak. juga, harus bisa diusahakan, kan yang diminta sebetulnya tidak terlalu susah. Harusnya ada semua. Iya, sama. Dan juga yang tadi Bapak bilang, kalau misalkan memang terjadi ada dokumen yang ternyata udah mentok nih, Pak, ya nanti kita cari titik tengahnya, Pak ya. Ya solusinya gimana? Solusi yang terbaik ya. Pada akhirnya nggak akan mentok ya, Pak ya. Enggak. Dia akan pasti cari Jadi ininya, Pak ya. di dunia itu nggak ada yang mentok kecuali jalan buntu. Iya. Tidak ada yang mentok di situ. Iya. Atau nggak jalannya yang namanya gang buntu ya, Pak. itu baru mentok ya, Pak ya. Iya. Semua bisa kita bicarakan, Semua bisa kita asal bicarakan. semuanya ya kita cari win-win solution. Heeh. Betul. Wah, ini luar biasa nih, guys. Bapak Ibu semuanya, nasabah asuransi Sinarmas ataupun yang teman-teman lagi lihat di podcast ini, semuanya bisa dibicarakan. Prinsipnya adalah semuanya saling terbuka, saling membantu ya, Pak ya. Oke, Pak. Terus kalau misalkan udah nih, Pak, nasabah udah selesai klaimnya nih, Pak. Nah, terus status polisnya tuh gimana, Pak, jadinya? Tetap aktifkah atau masih berjalan? Tapi gini, Pak, jadi dia nilai pertanggungannya itu belum habis, Pak. Contoh dia klaim rumah nih, Pak, nilainya 500 juta. Dia klaim 100 juta tuh, Pak. Udah tuh, Pak, udah selesai nih, Pak. Nah, itu dia masih bisa klaim atau gimana, Pak? Jadi berapa tadi pertambungannya berapa? 500. 500. Klaimnya 100 juta. 100 juta. Secara prinsipnya sih sebetulnya begini ya, teorinya. Iya, dalam polis properti nih, Pak. Iya, teorinya itu. Heeh. Sama misal 500, dia udah klaim 100. Misalnya bangunan aja dia ya, Hmm. bangunan 100. Ya, sebetulnya secara teori harusnya dia memulihkan lagi, balikin lagi sampai jadi 500, karena dari 500 potong 100 harusnya tinggal 400 kan? Iya. Iya kan? Heeh. Iya kan? Benar kan? Betul, Nah, Pak. jadi nanti kalau klaim lagi yang di section yang dia pernah klaim, artinya kan sudah nggak dijamin harusnya, kecuali di tempat lain kejadiannya dari section rumah itu misalnya. Iya kan? Nah, tapi sekarang itu di Indonesia kayaknya belum common kayak gitu ya, ya kan? Kecuali polis-polis tertentu ya. Tapi kalau properti owners nggak kayak gitu. Makanya kadang-kala polis-polis tuh ada juga yang di klausulnya ditambahin namanya satu, kalau nggak salah itu automatic reinstatement premium clause. Jadi otomatis, Apa tuh, Pak? Ini biar otomatis tahu nih, Pak. preminya dipulihkan lagi seperti semula. Oke. Harusnya dia bayar premi lagi kan, Bayar premi memulihkan itu. Sama itu jadinya otomatis dipulihkan lagi seolah-olah dia sudah bayar premi. Oh. Nah itu biasanya, tapi banyak yang klausul ini yang pakai itu broker-broker ya. Nah, Oh, mereka tahu, broker-broker. karena mereka tahu Mereka tahu harusnya ya, dipulihkan. Oh. Kayak gitu. Jadi seperti seharusnya. Lah kalau total loss gimana, Pak? Ya total loss sudah jelas. Ya, jelas, Pak. Udah Begitu selesai, Pak, ya. habis selesai, polis langsung close. Langsung close ya, Pak ya. Karena masih butuh waktu bangun lagi kan. Lama. Iya. Heeh. Bisa membangun bisa setahun. Iya. Atau nggak kurang setahun, tapi kan polis sudah berjalan, mungkin juga udah habis. Itu sama aja, batal itu, polis batal ya. Dia kalau sudah selesai jadi dibangun lagi, mau asuransi lagi ya boleh. Jadi kan baru lagi asuransinya. Jadi pengalaman yang sering terjadi, Pak, di dunia asuransi properti pun rata-rata total loss pasti, Pak ya, langsung full ya, Pak, biasanya. Iya. Oh. Ya banyak juga yang total loss.
Tapi kalau cuma ruko, rumah itu sering ya total loss. Oke. Apalagi kalau tadi yang kau bilang rumahnya daerah-daerah seperti daerah Kalimantan ya, kayak Sintang, Pontianak itu kan konstruksi rumahnya banyak pakai kayu. Oh, kelas 2 ya Pak ya? Kelas 3 malah. Kelas 3. Pas dikit tuh Pak, biar teman-teman tahu Pak. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu apa tuh Pak dalam di bangunan Pak? Biar pada singkatnya itu Pak. Sebetulnya yang tahu lebih tahu ada rating. Pokoknya kelas 3 Karena itu kelas 1 tuh pasti konstruksinya kan kayak bagus ya, Pak, baja, ya. beton gitu. Tembok, terus temboknya, genteng ya Pak ya? Iya, genteng. Kalau di kelas 2 tuh biasanya campuran ya. Jadi setengah-setengah ya Pak ya? Setengah gitu kan. Kelas Tapi 3 kalau baru kayu semua. Oke Pak. Kayak gitu. Jadi kalau kelas 3 utamanya, terus rumahnya berderet kayak di sana ruko, satu blok itu. Kalau di kayu begitu kebakaran satu, kadang-kadang merembet semua satu blok, habis itu. Oh iya benar ya Pak ya. Karena mudah terbakar tuh Pak semuanya Pak. Betul. Cepat rembetannya. Pernah ada tuh Pak, itu di kondisi seperti itu Pak? Ada. Itu, Pak? Ada kalau kita cover semua satu blok ya kita bayar semua satu blok itu. Mantap, keren. Nih Pak, apa ngomong-ngomong soal pengalaman nih Pak, berarti pengalaman menarik Pak Bambang sendiri nih Pak ya, menangani klaim itu apa Pak? Yang paling menarik, yang paling menyentuh hati atau gimana? Atau pada saat sedang nanganin klaim, ketemu calon istri gitu, siapa tahu ya Pak ya? Oh iya. Siapa tahu. Ada pengalaman menarik nggak nih Pak? Calon istri ketemu sih tapi di asuransi. Oh iya, cinta lokasi dong Pak ya. Bukan gitu. calon lagi sekarang udah jadi istri ya. Oh yes. Yang paling menarik ini case-nya balik ke laptop ini. Nah, kembali ke laptop nih Pak. Intermezzo dikit Pak, biar tahu sisi pribadinya Pak Bambang kan. Soalnya udah masternya nih, udah ahlinya guys. Yang paling menarik itu sebetulnya sih sangat nggak terlupakan itu kejadian klaim gempa Padang tahun 2009 ya. 2009. Iya, bumi. Sebelumnya 2008 juga ada gempa Padang, tapi nggak separah 2009. Saya 2008 juga datang ke Padang itu. Jadi waktu saya 2008 ke Padang itu nggak terlalu parah, jadi cuma ya ada separuh rusak kayak gitu ya. Tapi Bapak langsung datang tuh Pak, Datang saya ke Padang 2008 saya datang, ya. Ada satu salon itu ya. Itu waktu saya datang itu rusak cuma retak-retak aja. Tapi 2009 saya ke sana habis tinggal tiangnya doang, papan namanya aja itu salon. Semua rata dengan tanah. Jadi 29 itu dahsyat sekali, banyak bangunan roboh. Itu Bapak datangnya H+1 tuh Pak. Jadi setelah kejadian langsung datang Pak. Jadi kan itu bandara juga ditutup. Jadi kita nggak bisa ke sana. Jadi baru hari ketiga dibuka. Kita langsung jalan ke sana. Langsung jalan tuh Pak. Wah, luar biasa. Padahal kondisi medannya pasti berat tuh Pak ya. Kondisinya lagi berat-beratnya, listrik nggak ada. Hotel tuh penuh sama relawan, nggak ada hotel. Iya. Ya, yang baru nyala hari ketiga itu di bandara doang dan sekitarnya. Kotanya masih gelap, jadi nggak ada yang jualan. Makanya saya waktu datang tuh dibawa ini minuman ini berapa kotak itu suruh bawa, karena takut nggak bisa minum kan kita. Terus bawa makanan-makanan kering apa segala kita bawa. Takutnya ya kayak gitu. Dan kita tinggalnya pun di rumahnya marketing, Pincapnya waktu itu. Oh, cabang di ASM Padang itu Pak ya? Padang. Karena kantor Sinarmas pun miring, retak-retak. Oh. Jadi kita begitu sampai, saya langsung cek kantor kita sendiri kayak apa nih. Nggak ada yang berani masuk. Takut gempa lagi roboh. Ya karena cukup parah juga. Nah, itu berkesannya gimana? Berkesannya begini. Itu benar-benar Sinarmas itu komitmennya luar biasa ya untuk bantu-bantu klaim-klaim katastrofe begitu. Karena kita nggak tunggu klaim masuk, tapi kita cari di sistem kita, IT suruh coba keluarin semua ya datanya, bukan klaim ya, polis nasabah yang di sana, yang dimanapun, yang ada lokasinya di Padang. Nah, yang cover gempa. Keluar semua itu langsung direkap yang ya Pak ya? Direkap keluar sudah sama alamatnya, nomor persennya, nomor teleponnya. Ada kelengkap itu. Berdasarkan data itu kita datang ke sana. Ya, itu jadinya kalian tahu nggak? Satu tim di Padang itu ya, semua mau Pincap, mau siapa aja yang tim kita di Padang cabang jadi bagian klaim semua itu.
Jadi bagian Merangkap tim semua. ya. Jadi kita bagi beberapa grup, setiap pagi itu datang briefing mau kemana, apa yang harus dikerjain. Jalan, langsung jemput bola, datang ke satu-satu door to door tuh rumah-rumah yang di list itu semua. Ya, jadi kita nggak nunggu orang klaim, kita datangin satu-satu, kita tanyain, jemput kita bola ya Pak ya. langsung survei, kita videoin, kita apa kerugiannya apa. Karena kita di pusat kan penentuan semua. Begitu sore kita langsung email, semua kirim datanya ke pusat. Di pusat langsung kerjain. Ya. Itu dalam waktu paling lama itu kalau nggak salah 3 hari sudah banyak yang kita bayar. Klaim-klaimnya kita bayar. Ya kalau nggak full ya interim dulu. Interim itu artinya ya sebagian kita bayar dulu karena kita masih nunggu proses dokumen dan sebagainya. Kelengkapan full dokumennya Pak ya. Tapi kalau kita sudah lihat ini memang rusak karena gempa dan ini memang udah liable kira-kira ya, estimasi kerugian sekian ya kita bayar dulu berapa persennya. Tapi yang total loss sudah jelas kita lihat memang itu enggak atau under juga enggak, kita bayar TSI bayar. Langsung dibayar tuh Pak. Langsung. Cepat sekali itu. Itu sampai amazing ya. Sampai luar biasa itu. Saya juga datang sampai yang menarik juga. Saya pernah datang ke satu tempat ya. Rumahnya nggak apa-apa, nggak ada kerugian. Tapi orang itu sampai kayak mau nangis gitu, karena kita datang kayak diperhatikan gitu. Mereka merasa luar biasa ya. Walaupun nggak klaim, kita didatengin, kita ditanyain, kita diperhatikan. Saya pun hampir mau nangis juga lihatnya gitu, terharu gitu. Orangnya Bapak juga mau sedih nih hari ini, enggak ya? Mau sedih ya? Mau sedih, aku inget lagi. Ada tisu nggak guys? Aku inget lagi tuh peristiwa itu. Iya Pak. Ya, itu nggak terlupakan. Karena waktu survei pun senang saya, bukan senang juga ya, maksudnya amazing ya sampai kayak gini ya. Itu banyak. Saya pernah masuk juga itu, rukonya sudah jadi belah ketupat begini, miring. Miring gitu Pak ya? Gak ada yang berani masuk, tapi saya masuk aja. Saya lihat, saya foto-foto. Bahkan ada yang lantai 4 jadi lantai 3 doang, satu lantai hancur. Ada yang 2 lantai jadi 1 lantai aja. Ada yang lucu lagi ini ya. Titisannya rumah di sini, ruko kan, bisa geser ke sini. Lucu kan itu. Aneh-aneh pokoknya. Lucu deh, banyak sekali yang kejadian. Tapi makanya itu sangat itu sangat menarik, sangat berkesan. Menyentuh ini banget ya Pak ya? Menyentuh. Dan responnya baik sekali ya. Iya. Karena setelah itu, saya dengar ya, marketing itu kebanjiran order. Oh, jadi setelah dari kejadian itu Pak, ada berkat yang didapat ya Pak ya? Betul, karena melihat kita seperti itu, banyak orang tertarik ya untuk asuransi di Sinarmas. Karena lihat pelayanan kita seperti itu. Terus terang kalau saya lihat asuransi lain waktu itu belum ada yang bergerak kayak kita gitu. Kita nomor 1 tuh bergerak seperti itu. Komitmennya luar biasa Pak ya? Iya. Melayaninya pun bukan tidak semua nggak melulu soal dokumen-dokumen, tapi minimal pada saat kita datang kita menunjukkan empati kita ya Pak ya, simpati kita. Ya kan kasihan juga ya, mereka itu mengalami bencana, mereka lagi mengalami kerugian besar, nggak cuma material tapi mereka kan tergoncang ya, kayak gitu tuh. Untung-untung masih selamat ya, nggak ada yang meninggal. Iya gitu. betul Pak. Nah kalau kita support mereka dengan cepat bayar klaimnya, itu akan memberi penghiburan tersendiri buat mereka dan mereka bisa memulai lagi, minimal membangun lagi rumahnya, renovasi rumahnya lagi, supaya mereka bisa semakin cepat memulihkan ekonominya dan kehidupan keluarganya mereka. Luar biasa. Itu tujuan kita seperti itu tadinya sih, memang begitu. Oke, wah menarik banget nih Pak pengalaman ya Pak ya. Ya. Oke, jadi melayani dari hati itulah salah satu dari komitmen dari Asuransi Sinarmas. Jadi buat nasabah semuanya yang memang mempunyai polis-polis properti, boleh dicek sekarang. Nah, dilihat bagaimana, dan kalau memang mau ditanyakan silakan. Boleh lewat DM Instagram official Asuransi Sinarmas ataupun bisa lewat CS 24 jam. Kita standby membantu dan melayani Anda. Pak Bambang, thank you Pak. Kita ketemu lain kesempatan ya Pak ya. Siap. Thank you Pak Bambang dan Bapak Ibu semuanya, guys. Thank you untuk di acara podcast Ngolam, dan selanjutnya kita akan ketemu di topik-topik yang menarik berikutnya. Bye-bye. Bye.